Oke. Sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu aja, Dim. Oke. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Kita langsung aja ya. Jadi ada teks. Mic-nya di mute semua ya, teman-teman. Nanti kalau dikasih kesempatan bicara baru di open mic. Oke. Jadi di sini ada teks ya, teman-teman. Di sini ada yang mau volunteer baca atau mau aku tunjuk? Silakan yang mau volunteer, silakan langsung open mic. Nggak apa-apa loh, sekarang belajar. Iya. Ini bacanya nggak langsung semuanya ya. Satu paragraf, satu orang. Ini kan ada banyak nih. Saya mau, Kak. Oh iya, silakan. Paragraf pertama deh. Iya, boleh. Langsung. Tapi saya nggak pede. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo. Silakan. Mana nih suaranya? Nah, jadi kalau ada infer, itu tersirat. Kalau yang tersurat tuh kayak gimana, Kak? Kalau misalnya ada kata conclusion. Conclude, atau enggak conclusion. Nah, ini tuh biasanya nanti jawabannya itu ada di teks. Dia tersurat. Depannya apa? Kan perbedaannya tersirat dan tersurat. Nah, kita sekarang yang tersirat. Kalau dari pertanyaannya, kita bisa melihat di passage itu, bees, lebah, itu suited. Mereka tuh cocok untuk mengkolek pollen. Pollen itu apa? Kalian tau nggak pollen itu apa? Kalau misalnya, ada yang tau nggak nih pollen itu apa? Pollen. Silakan yang tahu pollen boleh langsung. Ini bener salah nggak apa-apa kok. Kan kita sama-sama belajar. Kalau kita salah sekarang, artinya kita bisa ingat kalau pollen itu artinya apa. Karena kita hari ini salah. Ini sekolah. Bener gitu. Sehari ya, Kak? Iya, bener. Serbuk sari. Jadi kalau ada di bunga nih misalnya, terus ada kuning-kuning, nah ada kayak kuning-kuning gitu yang titik-titik. Nah, itu pollen ya. Oke, lanjut. Jadi kenapa nih si lebah ini cocok untuk mengkolek pollen? Kita bisa lihat di teks lagi. Jadi sebenarnya secara garis besar teks ini tuh menceritakan tentang bahwa dalam pollination, dalam peristiwa penyerbukan, pollination itu penyerbukan, itu bisa dilakukan oleh insek, oleh serangga, oleh lebah, bisa juga dilakukan oleh agents lain, external agents, kayak ini nih, mana ya? Nih, dari udara. Jadi yang membantu mengkolek penyerbukan itu ada banyak. Tapi lebah ini katanya dia sangat cocok, well suited, sangat pas untuk mengkolek pollen. Kenapa? Nih kalian bisa lihat di paragraf ketiga. Ini tersirat ada di sini ya. Coba kalau kalian baca nih ya. A bee's body is ideally adapted to carry pollen. Dia sangat ideal untuk membawa pollen. Karena apa? Karena body and legs are covered with stiff branch hairs which catch and hold pollen grains. Sebenarnya nih, kalau kalian nggak tahu artinya stiff itu apa sih, branch itu apa sih, grains itu apa sih, kalian nggak harus tahu arti-arti itu semua. Yang penting kalian tahu garis besarnya itu apa. Mereka kan ngomongin body, kaki, body and legs. Terus dia ngomongin segala macam stiff, aku juga kurang tahu artinya apa, tapi stiff itu kayaknya itu deh, yang di kaki tuh kayak ada garis di kaki, nah itu stiff kayaknya. Nah, karena body and legs-nya yang diomongin, karena body and legs, jadi si lebah ini ideal untuk bawa pollen atau untuk collect pollen. Makanya, kira-kira jawaban yang ini tuh apa? A. Their attraction to flowers. Apakah ini benar? Si. Oke, jawabannya si ya. Iya, ini benar. Jawabannya si. Kalau kita lihat dari teksnya, nah ini yang di paragraf 3 tadi. Si. Nah, ini ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Nggak ada ya? Atau ada? Tanya, Bu. Lanjut ya. The passage supports all of the following statements except. Kalau ada kata except, ini artinya itu yang yang salah, kecuali.
Kayak misalnya kata-kata kecuali di soal bahasa Indonesia, ini berarti cari jawaban yang salah. Kan dia nanya yang support, tapi berarti cari jawaban yang salah. Teman-teman boleh tolong di-mute dulu ya. Yang lain bisa di-mute dulu ya. Ya. Nah, ini cari jawaban yang salah. Kita baca pilihan satu dulu ya. A. Pollen is a source of food for bees. B. Bees' role in cross-pollination is absolutely insignificant. C. Cross-pollination will occur if bees are in an area. D. Cross-pollination is necessary for some plants to produce fruits. E. Bee colonies are foreign in early May to ensure cross-pollination. Kira-kira yang mana nih? Kalau dari kata-kata kalian. Kalau dari perkiraan. Ada yang mau jawab? Ini? Coba teksnya aku kecilin lagi. Nah ya. Oke, langsung aja ya. B. Oke, bener banget. Tadi siapa yang jawab? Bener banget, jawabannya B. Oke, kira-kira tadi yang jawab siapa ya, BTW? Aku, Kak. Oke, coba kenapa kamu jawabnya B? Alasannya apa? Tapi ini benar kok. Alasannya apa? Karena di teksnya ngomongin pentingnya lebah dalam pollination itu. Nah, betul. Karena di teks kan tadi jelasin tentang bahwa bees itu have important role. Important role. Jadi dia tuh punya hal yang sangat penting untuk pollination. In pollination. Nah, makanya sedangkan pilihan B ini salah karena dia ngomongnya bees role itu insignificant. Jadi kalau ada kata in, misalkan nggak tahu nih artinya insignificant apa. In itu biasanya artinya tidak. Kayak misalnya in apa ya? Inactive, misalnya gini inactive. Berarti artinya tidak aktif kan. Terus in apa ya? Inadapt, tidak bisa beradaptasi. Jadi kalau ada kata in itu tidak, berarti bees roles in cross pollination itu tidak signifikan. Ini salah. Orang jelas-jelas di teks si bees itu sangat penting kok untuk penyerbukan. Dia bisa untuk karena apa? Tadi karena badannya, karena kakinya, karena hal-hal itu struktur tubuhnya dia jadi penting. Jadi ini jawabannya B ya. Kalau kita dari tinjau pilihan A, pollen is a source for food. Ini benar. Pollen itu sumber makanan. Cross pollination will occur if bees are in the area. Benar, karena ya kalau nggak ada bee di area itu gimana dia mau lakukan penyerbukan? Yang D, cross pollination is necessary for some plants to produce fruits. Benar banget, karena kalau plants-nya mau produce fruits atau mau berkembang biak lagi, dia butuh cross pollination. Kayak kawin silang gitu deh. Terus yang bee colonies are foreign in early May. Ini benar ya, ini ada di bagian paragraf yang ngomongin May. Nah, nih. Early May. Nih. Nah, dia ada di situ. Jadi, ada di teks yang E. Makanya jawabannya B. Lanjut. Nah, ini apa nih? Ini nggak usah baca teks nih kalau soal kayak gini. Nanya tentang sinonim. Maaf. Oke. Salah, guys. Bentar ya, guys. Terjadi kesalahan teknis. Oke, tadi kita sampai di soal yang tentang sinonim ya. Oke. The world inadvertently in paragraph 4 is closest meaning to which of the following? Kita balik lagi ke paragraf 4. Ya, ini. Ini ada yang mau volunteer baca nih paragraf 4? Silakan. Silakan langsung open mic. Di mana ini, Re? Oke, aku langsung aja ya.
As bees are busily gathering pollen, their bodies become almost entirely covered with sticky pollen grains. Field bees inadvertently transfer pollen from one flower to another as they make their rounds. Kira-kira nih, kalau dari kalimat ini nih, inadvertently itu artinya apa? Ada yang mau coba jawab? Inadvertently. Atau kita langsung ke pilihan jawabannya. Ini, inadvertently itu apa artinya? Secara tidak sengaja, Kak. Betul. Tadi siapa yang jawab nih? Ini kalau diartiin dalam bahasa Indonesia itu secara tidak sengaja. Jadi sebenarnya advertently itu sengaja. Terus karena ditambah in jadi tidak. Ini artinya sengaja ya. Oke. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, tinggal kalian cari nih pilihan jawaban yang cocok. Kalau kalian udah ketemu inadvertently itu apa kira-kira artinya. Kalau kalian lihat nih, kira-kira apa nih artinya? Kalau kalian lihat dari pilihan jawabannya. Silakan, ada yang mau jawab? A. Oke, bener. Ini A ya. Kenapa bisa A? Karena nih, udah kan sebenarnya bisa dilihat, ini kayak tinggal dilihat aja sih. Consciously. Ini tuh artinya tuh secara sadar. Atau secara kayak kemauan gitu. Cognizantly. Ini artinya tuh secara kognitif. Pokoknya ini secara pikiran. Kayak kita tuh udah sadar gitu. Ini juga sadar sebenarnya. Incongruent. Incongruent itu, kalian tahu kongruen kan? Kalau di pelajaran MTK, kongruen dan kesebangunan gitu kan. Itu kira-kira apa artinya? Sebangun. Ya, sebangun, seimbang. Berarti ini tidak seimbang kan artinya? Atau tidak sebangun? Tidak sebangun. Kalau planet ahead, kira-kira apa nih? Udah direncanakan. Kan plan tuh rencana. Udah direncanakan. Makanya jawabannya A. Dengan kalian eliminasi ini, oh ini bukan. Makanya jawabannya A. Kayak gitu. Lanjut ya. Atau ada yang mau bertanya sampai sini? Oke, kita lanjut. Which of the following statement is true? Nah, kalau ada pertanyaan gini, dia nanya yang sesuai dengan teks. Statement yang sesuai dengan teks. Coba dibaca dulu ini pilihannya. Terus kira-kira jawabannya apa? D. Betul banget. Tadi siapa yang jawab? Di samping D. Iya, jawabannya D ya. Kalau teman-teman yang masih bingung, kenapa bisa jawabannya D? Karena kita lagi-lagi kita eliminasi jawaban aja sebenarnya. Yang pertama, bees have no concave baskets on their hind legs that they can carry pollen. Jelas-jelas nih di teks tuh ada. Kalau dia tuh punya mana ya? Nah, baskets that are concave nih. Bees tuh punya basketsnya. Basket itu tempat ya. Bees tuh punya wadah. Dia tuh punya wadahnya. Jadi A. Terus the huge size of bees makes it non-ideal. Boleh tolong Dulu ya, teman-teman. The huge size. Justru karena huge size of bees, dia jadi ideal dong. Dia jadi ideal. Makanya dia juga salah. These colonies are not available for rent. teman-teman tolong mute ya. Ini salah nih. Oke, ini juga salah nih. Lalu aku mute dulu ya. Oh, udah. Terus yang terakhir, cross-pollination makes plants adaptation to changing environment virtually impossible. Salah. Justru dengan cross-pollination bikin tanaman mudah beradaptasi dong. Jadi sebenarnya dia nggak impossible. Nah, makanya jawabannya D. Dan kenapa bisa D? Ini juga ada sebenarnya di teks. Kalau kalian nggak pakai cara eliminasi, ini tuh ada di teks. Ada di teks di paragraf pertama. Nih, lihat ya. Although most grain crops have light dry pollen. Bla 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 bla. Nih, it cannot travel on air
current. Nah, ini ada di air. Terus ada di paragraf ini nih. Have light dry pollen. Nah, light dry pollen and wind pollinated. Kalian bisa lihat dari sini. Bahwa ternyata pollen itu bisa dibawa oleh bee dan juga bisa dibawa oleh angin. Wind kan angin ya, guys. Nah, ya udah. Artinya jawabannya D, benar tadi. Tadi yang udah jawab berarti udah bisa. Ini ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Nomor 41. Oke, lanjut ya. The main idea. Nah, ini menarik banget nih. Kalau nyari main idea, itu adanya, main idea tuh kayak ide pokok ya, kalau di bahasa Indonesia. Nah, ini tuh adanya tuh di paragraf isi. Paragraf inti atau isi. Nah, kalian bisa lihat nih. Kalau dari sini, kira-kira apa jawabannya? Pilihan A, wind cannot pollinate flowers. B, legumes have light dry pollen. C, only insects do the pollination. D, moist and sticky pollen can travel on air currents. E, while making their round, bees cross-pollinate plants. Apa kira-kira jawabannya? Ini bisa dengan cara eliminasi ya. Kira-kira jawaban A bener nggak nih? Wind nggak bisa pollinate flower. False. Ya, ini false. Ini salah ya. Legumes have light dry pollen. Mungkin ini lupa, ini skip dulu. Yang C, only insects do pollination. False. Salah dong, kan bee juga do pollination. D, moist and sticky pollen can travel on air currents. False. False. Karena kenapa? Yang travel dengan air itu yang light and dry. Pollen yang light and dry. Oke, berarti sekarang kita tinggal B dan E. Kalau E nih, while making their rounds, bee cross-pollinate plants. Yang E itu kira-kira benar atau salah? Bener kayaknya, nggak tahu. Anissa jawab benar ya. Coba semuanya setuju sama Anissa atau enggak nih? Atau ada yang mau jawab B? Jawab B. Ada yang mau bersuara? Oke, Nur Fitria juga jawab E ya. Jadi jawaban yang benar adalah jawabannya ya guys. Selamat. Jadi kenapa bisa E? Nih kalian lihat aja di teks ya. Coba baca dulu nih. While making the rounds, bees cross-pollinate plants. Making their round. Kalian cari dia kata-kata round. Round itu ada di, nah. They make their round. Jadi bees ini transfer pollen from one flower to another as they make their rounds. Makanya jawabannya itu E. Sedangkan yang B, coba kita buktikan kenapa dia bisa salah. Jadi legumes. Nah, kalau di pilihannya legumes itu katanya dry. Sedangkan di teks juga udah jelas-jelas dikasih tahu bahwa legumes itu moist and sticky. Nih, legumes, fruits, and many flowers is moist and sticky. Makanya, yang B itu tidak tepat. Akhirnya jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut. Ini soal tentang grammar, ada 3 soal lagi. Oke. Oke, ini biar nggak spoiler dulu ya. Silakan yang mau baca siapa? Iya. Oke, silakan. Silakan langsung open mic aja ya. By the time Professor Smith arrives in the laboratory, the young biologist, blah blah blah, the mole cools for 25 minutes. Oke, silakan coba jawab. Sesuai yang enak di kuping juga nggak apa-apa kok. Coba. Apa jawabannya? C. Yang will analyze kan, Kak. Having analyze. Nah, ini ada yang jawab ini juga. Ada apa lagi yang jawab apa lagi?
Oh iya, betul, ini harusnya terspasi ya. Ini harusnya ada spasinya. Maaf ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung bahas aja ya. By the time Prof. Smith arrives in the laboratory, the young biologist blah 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 the molecules for 25 minutes. Nah, kalau kita lihat dari kalimat ini nih, kira-kira nih dia tuh ngomongin tentang apa sih? Tentang present yang saat ini, atau tentang past yang lampau, atau tentang future? Kira-kira apa? Coba, ada yang mau jawab? Kayaknya Future. Oke, benar Pinka. Jadi ini tuh ngomongin future ya. Kenapa? Karena kan by the time Prof. Smith arrives to the laboratory, the young biologist bla bla bla. Nah, sekarang karena kita udah tahu ini future, kita tinggal analisis aja nih. Berarti kita udah coret, ini coret. Future itu ada apa aja kira-kira? Future itu kan ada future tense, ada future continuous, terus ada future perfect, dan ada future perfect continuous. Nah, sebenarnya ini tuh ada caranya. Kalau misalnya ada kata-kata by the time, ini kayak bisa, ini tuh namanya combination sentence. Jadi kalau ada kata by the time, terus diikuti dengan simple present, by the time plus simple present, dan dia ada durasinya, nih, 25 menit, plus durasi. Nah, kalau kalimat kayak gini, dia dihitungnya sebagai future perfect continuous. Kenapa dia bisa future perfect continuous? Kenapa bukan future perfect tense? Kenapa bukan simple future? Karena dia ada durasinya. Kalau ada durasinya, itu udah fix banget, pasti continuous. Yang berhubungan dengan durasi itu udah fix banget continuous. Terus kenapa perfect? Karena future perfect continuous kan dia tuh ngomongin tentang aktivitas atau activity that will be in progress. Dia ngomongin tentang aktivitas yang sedang in progress. Nah, makanya dia perfect. Oke? Nah, berarti apa nih jawabannya kira-kira? Kalau kita udah tahu nih bahwa grammar tuh pakai future perfect continuous. Oke, benar. Jawabannya D. Nah, untuk yang masih bingung nih ya, kenapa bisa D? Karena future perfect continuous itu formulanya, aku tulis F aja ya, formulanya itu will plus have been plus verb ing. Nah, cocok nggak nih? Will plus have been plus verb ing. Makanya jawabannya D. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Oke, lanjut ya. Silakan yang mau volunteer membaca. Nomor 44. Aku. Oke. Silakan. Janet, bla bla bla, use electromagnetic at 9 a.m. Oke, kira-kira apa nih jawabannya Ilham? Benar, Kak. Oke. D. C. C ya, Ilham D. C, ada yang jawab D tadi. B. D, apa lagi? D. Oke. Oke, aku nggak kasih tau dulu jawabannya. B, Kak. Oh, B. Oke. Aku nggak tahu dulu jawabannya, kita bedah dulu. Nah, kira-kira nih, ini apa tenses-nya? Present, past, atau future? Future ya. Kenapa? Karena dari pilihannya tuh kayaknya kita bisa lihat bahwa will aja ada 3. Kalau ada kata will kan future ya. Terus kalau yang A sama B ini sebenarnya kayak nggak cocok gitu loh. Karena dari ini juga nih, dari kalimatnya at 9 a.m. Berarti dia kayak membuat janji atau berkeinginan in the future
jam 9 nanti gue mau bla 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 nih, gue mau ngajar gitu misalnya. Karena dia udah ada jamnya di sini. Nah, ini clue-nya, kalau ada soal yang dia udah nunjukin jamnya dengan tepat, kayak dia udah planning jamnya gitu, terus dia udah memberikan apa kayak tomorrow. Oh ya, ini soalnya kurang guys. Nah, jadi ini tuh harusnya tomorrow, ada tomorrow-nya. Nah, karena tomorrow berarti udah pasti future kan. Jadi yang B sama A ini salah. Oke, karena tadi soalnya kurang, diulang lagi, kira-kira jawabannya apa? C, D, atau E? Apa? Jawabannya apa? E. Oke. C. C. Jadi yang C. 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 Oke, kita lihat lagi ya. Ada 4 orang, kira-kira yang jawab C. Dan yang E ada 2, yang D ada 3. Kita lihat aja. Kalau ada kata tomorrow plus udah dikasih tahu jamnya berapa. Nah, kalau kayak gini, jamnya kan udah spesifik. Artinya dia menjelaskan tentang future, continuous, tense. Kenapa bisa gitu? Karena future continuous tense. Seperti yang kita tahu, future continuous tense itu kan aktivitas yang sedang dilakukan di waktu tersebut di masa depan. Misalnya kayak besok ada pelajaran fisika nih jam 10. Berarti aktivitas itu kan dilaksanakan besok nih. Terus dia itu udah dikasih tahu jamnya jam berapa. Tomorrow I will be studying physics at 3 p.m. misalnya gitu. Nah, berarti ini tuh sebenarnya future continuous tense itu tuh formulanya apa nih, ada yang tahu nggak nih? Will plus be plus verb ing. Sebenarnya ini nggak usah dihafal ya teman-teman. Kalau ada kata continuous nih dia itu pasti pakai verb ing. Terus kalau future kan pasti pakai will. Nah, kalau sama verb ing, itu biasanya ditambahin be. Jadi be itu kayak ngikut aja. Ini to be-nya gitu. Makanya will be plus verb ing. Ini juga sama. Perfect. Perfect kan itu have atau has kan. Biasanya has atau have. Nah, kalau di future, dia pakainya have. Pasti have, plus ada been-nya, plus continuous-nya verb ing. Terus kalau yang verb 2 sama verb 3 tuh kapan? Ini tambahan aja ya. Kalau verb 2 itu dipakai saat ngomongin tentang masa lampau. Kalau verb 3 itu saat dipakai perfect. Perfect. Kenapa? Oke, jadi ini jawabannya adalah udah fix banget ya jawabannya. Apa nih? Ini bin baton pergi tak yang kan? Jawabannya C ya teman-teman. Will be verb ing. Jadi selamat yang jawab C, Anda benar. Sama aku bin lemari. Oke, lanjut. Ku Soal tahu. nomor 45. Silakan yang mau volunteer membaca. Silakan. Aku. Oke. Arsyada. By the time the device rotates at normal speeds, the engine blah 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 twice as much energy. Nah, nih. Pertama kalian lihat analisis soal dulu nih. By the time. Tadi kayak udah ada soal tentang by the time sih. Yang di atas ada kan? Nih. Sama-sama by the time. Terus kira-kira by the time yang atas sama by the time yang bawah bedanya apa? Bedanya apa? Aku nara iya. Akan bigalo bisa kayak mendak di pahat jangan bigalo ya. Dulu kali. Coba bedanya apa by the time-nya? Yang atas ada waktunya bukan, Kak? Oke, bener banget. Tadi siapa yang jawab? Keren banget. Bener, yang atas tuh ada waktunya. Nah, makanya perbedaannya itu yang atas kan ada durasi. Tadi kalau ada durasi, dia pakai future perfect continuous tense kan. Kalau nggak ada durasi, ini no duration. Dia itu udah pasti pakai future perfect tense. Nggak usah pakai continuous. Future perfect tense. Tapi kalau pakai durasi tadi, future perfect continuous. Nah,
Karena dia future perfect tense, udah bisa dong future perfect tense tuh kayak gimana? Ada will, ada have plus verb 3. Jadi jawabannya adalah Oke, udah selesai. Ini ada 10 soal. Iya ada 10 soal. Jadi nih guys, aku mau kasih info tambahan aja. Kalau di TPS UTBK, di PPU ini, bahasa Inggris tuh masuknya PPU. PPU itu gabungan antara bahasa Indonesia, ada soal B-Indo, sama ada soal B-Ing. Nah, biasanya dalam soal PPU itu ada 15 soal. Nah, ini entah si B-ing-nya ada 5 soal, terus B-Indo-nya ada 10, atau B-ing-nya ada 8, ininya ada 7, kayak gitu ya. Jadi tergantung. Dan waktunya 15 soal ini adalah 15 menit. Nah, jadi kalian coba aja tuh alokasi waktu. Kalau B-Indo, misalnya kalian cepat nih kerjainnya, B-Indo cuma 30 detik nih satu soal. Terus B-ing jadi agak lama mungkin 1 menit, karena harus baca kan, terus harus analisis bla bla bla. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang reading, tadi sebelumnya kita belajar reading ya, untuk teman-teman yang baru datang. Ini tadi belajar reading, terus ada soal-soal tentang infer itu kata tersirat, conclude itu tersurat, terus ada tentang except, terus yang mendukung suatu paragraf, terus ada main idea atau ide pokok, terus ada grammar. Ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau udah paham teman-teman semua? Oh ya, biasanya nih ya kalau soal bacaan itu kita lihat soalnya dulu biar cepet teman-teman. Jadi kita lihat soalnya nanti baru yang ada di soal kita cari di bacaannya biar nggak habis waktu untuk ngebaca semua gitu biasanya. Tips untuk ngerjain. Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Iya, TPS 2020 bahasa Inggris terpisah. Iya, terpisah. Iya, terpisah. Ada bahasa Inggrisnya sendiri. Teman-teman kita foto dulu ya. Oh iya. Jangan pada live dulu. Boleh untuk open cam teman-teman? Ya. Terpisahnya itu gimana? Jadi yang di TPS 2020 itu B-ing, jadi ada 5 subtes jadinya. Kan awalnya tuh cuma PBM, PPU, PU, sama PK. Tapi sekarang jadi 5, jadi tambah B-ing. Tapi nggak tahu nih 2021 tuh bakal terpisah atau bakal dicampur sama PPU tadi. Ya, terus katanya sih kalau nggak salah pengumuman LTMPT itu tanggal 10 November. Cuma masih di ini sih. Tungguin aja ya. Oke, kita foto aja ya teman-teman. Oke, kita foto ya. 1, 2, oh ya, aku gedein dulu. 1, 2, 3, cheese. Next slide, 1, 2, 3, cheese. Slide selanjutnya, karena nggak open cam, jadi udah ya guys, nggak usah ya guys. Oke. Terima kasih teman-teman semua udah berpartisipasi. Ada yang nanya tuh, Dim. Oh, apa ada yang nanya lagi. Apa tuh? Kak, kalau misalnya ada time ini. Oh, ada time signal di past. Gimana cara bedainnya kalau dia pakai was, did, have, had? Oke. Kalau past itu kan kita baginya sama was sama were ya. Was dan were. Kalau had itu ada di past future. Ada past future nggak sih? Past, iya. Had itu kan penggantinya have. Past perfect. Dia masuknya ke past perfect. Kalau did itu past tense. Cara pisahinnya gini. Kalau misalnya was dan were itu nanti biasanya dia pakai verb to. Atau kata kerjanya itu pakai verb 2. Terus kalau had itu pakai verb 3. Bedain was dan were gimana? Kalau was itu yang he, she, it. Kalau yang were itu I, you, we, they. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Gimana Kalista? Apakah sudah terjawab? Oke, kita end meeting dulu ya. Terima kasih semuanya. Makasih, Kak. Iya, makasih juga, Kak. Ya.